Timus merupakan makanan yang berasal dari daerah kota Solo. Kenikmatan timus sering kita dengar di tanah Jawa. Makanan ini mengandung karbohidrat yang cukup sehingga dapat menunda rasa lapar. Timus sangat cocok sebagai camilan gorengan untuk keluarga karena tidak berbahaya seperti junk food. Saat yang tepat untuk menikmati timus adalah saat masih dalam keadaan hangat. Dalam keadaan hangat, cita rasa yang dimiliki timus akan terasa lebih nikmat dibanding jajanan yang lain. Dari bentuknya yang lonjong dan berwarna kecoklatan, jika dimakan kita akan merasakan kenikmatannya. Dari gigitan pertama saja kita bisa merasakan gigi yang menggigit timus akan terasa kres, renyah, gurih, crispy. Ketika timus masuk ke dalam mulut, sensasi kelezatannya sungguh luar biasa. Terasa empuk saat dikunyah dan lumernya gula merah membuat lidah kita serasa ingin selalu bergoyang. Awalnya saya bikin respon dari teman-teman itu, kenapa kok timusmu itu bisa beda. Jadi saya ingin istilahnya memperkenalkan lagi bahwa timus yang sudah beredar itu beda dengan timus Solo yang saya bikin. Jadi kalau menurut teman-teman saya adonannya lebih lembut. Nah, dan bedanya ada isian-isian. Mungkin kalau anak-anak suka dengan isian coklat, kalau cenderung agak udah berumur mungkin biasanya pilihnya yang isi gula Jawa. Karena kan nggak terlalu manis, biasanya banyak yang agak mengurangi manis. Kalau yang kekinian saya coba dengan isi keju mozzarella. Ya mungkin nanti di tahun 2020 mungkin saya akan launching timus dengan varian baru lagi. Mungkin saya akan coba timus isi bledek, kan sekarang lagi booming ini makanan yang pedes-pedes. Nah, mungkin nanti tahun 2020 saya akan coba launching timus bledek. Widyaningsih berterima kasih kepada pemerintah Kota Surakarta, terlebih kepada Dinas Koperasi yang dibantu oleh PLUT Kota Surakarta yang telah memberikan bantuan pelatihan dari pelatihan manajemen, packaging, cara membidik pasar, pelatihan online, dan masih banyak lagi pelatihan lainnya. Terima kasih kepada pemerintah Kota Surakarta yang sudah mendukung, memfasilitasi, dan juga memberi pelatihan yang begitu banyak kepada saya, terutama di Dinas Kecamatan Serengan, juga PLUT yang sudah membimbing saya, ada teman-teman juga. Terima kasih banyak. Bentuknya dukungan itu seperti pelatihan tentang kewirausahaan, tentang akuntansi, seperti itu. Tentang ada juga pelatihan pemandu wisata kuliner. Nah, di situ wisata kuliner itu ada asal mula makanan tradisional, seperti itu. Pelatihan-pelatihan dari dinas itu tentunya gratis, dan kebetulan teman-teman semua itu sangat antusias karena pesertanya itu hanya terbatas. Jadi kita sering bergantian. Jadi untuk pelatihan ini untuk kuliner, nanti ada batik craft, seperti itu. Tapi teman-teman sangat antusias untuk mengikuti, karena di sisi lain kita juga dapat ilmu, dapat wawasan, tambah teman. Biasanya syaratnya ya seorang wirausaha. Jadi kita yang udah punya usaha berjalan itu yang punya keluhan, misalkan pengen nih ya di pelatihan packaging kayak gitu, karena mungkin packagingnya kurang. Nah, kebetulan pas ada pelatihan diajak ikut kayak seminar gitu.
Proses pembuatan dan bahan baku memakai ubi putih atau yang disebut ubi Korea karena warnanya yang putih. Dikukus lalu ditumbuk. Tepung kanji atau tapioka, garam, vanili, kemudian diuleni dan di dalamnya diberikan isi sesuai varian rasa. Kemudian dibentuk dan digoreng. Lalu ditiriskan. Dalam proses produksi, Widyaningsih dibantu oleh satu karyawan. Untuk bahannya saya langsung beli ke pasar karena saya ingin melihat sendiri bahwa benar-benar kualitasnya yang bagus. Proses pembuatannya awalnya saya pilih ubi itu yang warnanya putih. Kalau di sini sering pedagang itu sebutnya Korea. Kenapa Korea? Karena warnanya memang putih, jadi yang bersih. Terus dari ubi kita kupas, terus dikukus, habis itu ditumbuk, terus ditambah beberapa tambahan tepung, ada tepung kanji atau tepung tapioka, ada gula, ditambah garam, vanili, baru terus diuleni. Setelah diuleni, dimasukin beberapa itu tambahan, ada meses atau gula jawa atau keju mozzarella, kemudian dibentuk baru digoreng. Awalnya saya waktu ikut Solo Culinary Festival di tahun 2019, waktu itu saya beberapa kali didatengin dengan ibu-ibu yang pakai seragam dinas. Beliau tanya, "Mbak, dari UMKM mana?" Dari situ saya penasaran, apa sih UMKM itu? Apa sih benefitnya kalau saya ikut UMKM? Apa sih keuntungannya? Terus bagaimana cara gabungnya? Dari saya nggak tahu itu caranya bagaimana. Nah, saya dari situ saya buka Instagram saya follow yang namanya Pemkot Surakarta, event Solo Agenda Solo. Dari situ ada suatu postingan yang seminar gratis mencari ilmu. Judulnya Ngilmu yang disponsori oleh Flut. Dari situ saya ikut. Nah, pas datang itu jadi ketemu dengan pembimbing setiap kecamatan. Nah, saya diajak oleh beliau untuk gabung di komunitas UMKM di kecamatan itu. Dari situ banyak sekali informasi yang saya dapat. Jadi siapa yang istilahnya aktif di media sosial, pasti dia juga akan dapat informasi-informasi yang menguntungkan, apalagi untuk usaha. Kalau untuk penawaran seperti itu saya belum pernah ya selama ini, cuman jadi pasti kayak ada pelatihan lagi, sosialisasi, nanti bahas tentang permodalan, nah kayak gitu. Cuman kebetulan saya belum pernah ikut. Tapi kalau istilahnya mensponsori, sering sekali kita komunitas UMKM ada suatu event kita disponsori stand. Sedangkan kalau di luar stand itu kan berbayar. Nah, kalau dari dinas koperasi seperti itu kita free, gratis untuk para UMKM. Dampaknya banyak sekali tentunya yang positif. Awalnya saya itu ada beberapa teman yang ingin franchise. Nah, saya kepingin sebelum saya franchise, nama saya ini sudah terdaftar. Nah, kebetulan kemarin juga dari Flut menarik, istilahnya memberi informasi ke saya, ada sosialisasi tentang pendaftaran merek gitu. Jadi sebelum nanti franchise, saya pengen Timus Solo ini terdaftar dulu di Dirjen Haki.